berjudul Pocong di Balik Pintu Kamar. Sebuah kisah tentang keluarga yang baru menempati rumah yang sudah diimpikan sejak lama. Namun beberapa hari kemudian sebelum mereka datang, rumah itu sudah ada penghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Sebelum kita bacakan kisah ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa kami tidak memaksa kalian semua untuk percaya kisah ini. Tapi kami lebih senang jika kalian juga menulis hikmah di balik kisah ini di kolom komentar. Agar kita semua dapat saling belajar untuk lebih baik lagi. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan klik like dan subscribe. Selamat mendengarkan. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota yang bising dan penuh sesak, keluarga Arif akhirnya bisa membeli rumah mungil di pinggiran kota, tepatnya di desa Pagersari. Rumah itu berdiri di ujung jalan sempit, dikelilingi pepohonan bambu dan sawah yang luas. Meski bangunannya terlihat tua dan cat temboknya mulai pudar, Arif merasa ini adalah awal baru yang sempurna untuk istri dan anak sematawayangnya, Dimas. Anggap saja ini rumah impian kita, kata Arif sambil menurunkan koper dari mobil. Istrinya, Rani, hanya tersenyum tipis. Sementara Dimas yang berumur 7 tahun tampak senang berlarian di halaman belakang. Hari pertama dan kedua berlalu tanpa kejadian berarti. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang bersiul dari sela-sela jendela tua. Namun pada malam ketiga, suasana berubah drastis. Tepat pukul 2 dini hari, Rani terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke arah Arif yang masih terlelap, lalu membangunkannya. Mas, dengar nggak? Bisiknya. Arif setengah sadar lalu berkata, mungkin angin. Namun ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Arif bangkit dengan kesal dan membuka pintu kamar. Namun tak ada siapa-siapa di luar. Lorong rumah tampak kosong, hanya lampu redup yang berkedip-kedip menerangi tembok berjamur. Ketika mereka hendak kembali tidur, suara Dimas terdengar dari kamarnya menjerit keras. Ada hantu. Mereka berlari ke kamar anaknya. Dimas meringkuk di sudut ranjang. Matanya melebar, menunjuk ke arah pintu kamarnya yang terbuka setengah. Ada yang berdiri di sana tadi. Badannya putih, kepalanya dibungkus kain. Arif mencoba menenangkan putranya. Mungkin kamu mimpi, nak. Tapi Rani tahu ada yang tidak beres. Ia sendiri merasa rumah ini terlalu sunyi, terlalu dingin, dan seolah-olah bukan milik mereka sepenuhnya. Malam berikutnya, mereka kembali mendengar ketukan di pintu kamar. Kali ini, ketukannya tidak hanya pelan, tetapi juga diiringi suara kain yang diseret di lantai, seperti sesuatu yang melompat-lompat pelan. Tok, tok, krok, krok. Arif membuka pintu perlahan. Seketika wajahnya memucat. Di ujung lorong, berdiri sosok putih terbungkus kain kafan. Matanya hitam dan kosong, kepala miring, dan kain pocongnya masih terikat.
Ia tak berkata-kata, hanya berdiri. Arif menutup pintu dengan gemetar. Kita harus keluar dari rumah ini. Namun pagi harinya, saat hendak pergi, mobil mereka tidak bisa menyala. Bahkan sinyal ponsel pun menghilang. Seolah-olah rumah itu tidak ingin mereka pergi. Dalam keputusasaan, mereka mendatangi Pak Lurah yang kemudian menatap mereka dengan wajah prihatin. Rumah itu dulunya milik seorang perawat yang tinggal sendirian. Ia meninggal karena sakit keras. Tapi waktu ditemukan, jasadnya sudah membusuk dan pocongnya tak sempat dikubur. Warga percaya rohnya masih terjebak di sana, menunggu untuk diantar pulang. Arif dan Rani hanya bisa terpaku. Mereka menyadari satu hal mengerikan. Rumah itu memang sudah dihuni, jauh sebelum mereka datang, dan penghuninya tak ingin diganggu. Malam pun tiba lagi. Ketika mereka kembali ke rumah untuk mengambil barang penting, mereka membeku di ambang pintu kamar. Di balik pintu itu, sosok pocong berdiri menghadap mereka. Perlahan pintu tertutup sendiri, dan sejak malam itu keluarga Arif tidak pernah terlihat lagi. Rumah itu kini kembali sepi, hanya suara ketukan pelan yang kadang terdengar dari dalam. Tok, tok, tok. Setelah malam penuh teror itu, Arif tak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya sosok itu? Kenapa hanya muncul setelah 3 hari? Pagi-pagi ia kembali mendatangi Pak Lurah. Kali ini dengan desakan yang lebih serius. Pak, saya minta tolong. Ceritakan semuanya. Saya tahu ada sesuatu yang disembunyikan warga tentang rumah itu. Pak Lurah menarik napas panjang, lalu menatap Arif dengan mata lelah. Mas Arif, saya tak bermaksud menyembunyikan, tapi siapapun yang tahu memilih diam, bukan hanya kalian yang diteror. Sebelumnya, sudah ada keluarga lain yang pernah tinggal di sana, dan semuanya pergi dalam keadaan tak wajar. Keluarga Bu Ratmi tahun 2004. Bu Ratmi adalah seorang janda pensiunan guru SD yang memilih menghabiskan masa tuanya di rumah itu bersama 2 cucunya. Awalnya damai. Sampai suatu malam, cucu bungsunya menjerit histeris melihat seseorang berdiri di belakang pintu kamar. Setiap malam, pintu itu selalu terbuka sendiri, tak peduli dikunci sekuat apapun. Bahkan tetangga sempat melihat Bu Ratmi berbicara sendiri di depan cermin sambil mengikat kain putih seperti kafan. Puncaknya terjadi saat warga menemukan rumah itu terkunci dari dalam. Setelah dibobol, ketiganya ditemukan tergeletak di kamar. Tak ada luka, tak ada tanda perlawanan, tapi wajah mereka membeku, menatap ke arah pintu dengan mulut menganga, seperti hendak menjerit. Keluarga Pak Darmawan tahun 2007. Pak Darmawan adalah pensiunan guru SMP yang tinggal di rumah itu bersama istrinya, Bu Lastri. Mereka baru saja pindah dari kota karena ingin hidup tenang di desa. 3 hari setelah menempati rumah, Bu Lastri mulai mendengar suara orang mengetuk pintu setiap malam. Awalnya ia mengira itu ulah tetangga, tapi suara itu hanya terdengar di dalam rumah. Suatu malam, Pak Darmawan terbangun karena mendengar istrinya menangis di kamar mandi. Saat ia menyusul, ia melihat Bu Lastri berdiri mematung di depan cermin. Ada yang berdiri di belakangku, Mas, yuk. Putih, dibungkus kain.
Beberapa hari kemudian, Pak Darmawan ditemukan meninggal di dapur, kepalanya terbentur lantai. Bu Lastri kehilangan kewarasan dan dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Rumah itu kembali kosong. Keluarga Pak Wicaksono tahun 2010. Pak Wicaksono dan istrinya, Yuyun, datang dari kota besar, ingin hidup lebih tenang. Namun ketenangan itu hanya bertahan 1 minggu. Pak Wicaksono mulai bermimpi buruk tentang sosok terikat kain putih berdiri di ujung ranjang. Istrinya mendengar pintu kamar, mereka diketuk setiap malam pukul 2. Ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi lorong rumah selalu basah, seolah ada yang menyeret sesuatu berat dari kamar ke halaman belakang. Anak perempuan mereka, Rara, mendadak kehilangan suara dan menggambar sosok pocong berulang kali. Dalam salah satu gambarnya tertulis, dia marah karena tidak diantar. Mereka pindah secara tiba-tiba, malam-malam tanpa pamit. Menurut Pak Darto, satu-satunya benda yang ditinggalkan adalah segumpal kapas berlumur darah dan foto keluarga yang sudah sobek di bagian kepala. Keluarga Tono tahun 2012. Pak Tono dan istrinya, Nur, baru menikah muda. Mereka tertarik membeli rumah itu karena harganya sangat murah. Nur yang sedang hamil muda sering mengeluh merasa seperti diawasi. Pada malam ketiga, Pak Tono merekam suara-suara aneh dengan ponsel. Ketukan, bisikan, dan suara kain diseret. Dalam salah satu video, tampak sesosok putih berdiri diam di balik pintu kamar, tepat sebelum layar ponsel padam. Nur mengalami keguguran pada minggu kedua mereka tinggal di sana. Mereka akhirnya kabur dan meninggalkan semua barang mereka. Sejak itu, pasangan itu menghilang dari desa. Kabar terakhir, mereka pindah keluar pulau. Keluarga Tono dan Mei tahun 2017. Pasangan muda ini baru menikah dan ingin memulai kehidupan dari nol. Namun sejak malam pertama, Mei mengaku mendengar suara orang mengaji dari dalam lemari. Padahal mereka tidak memasang radio. Setiap menjelang subuh, kain putih ditemukan di bawah tempat tidur, basah seperti baru dicuci. Mei sering merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik pintu kamar mandi. Tono mencoba bertahan, tapi suatu malam ia melihat Mei duduk di pojok kamar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di tangannya ada gunting yang meneteskan darah, dan kain kafan yang ia potong kecil-kecil sambil berkata, "Aku harus melepaskannya." Dia bilang aku harus membuka ikatannya. Setelah kejadian itu, mereka pergi dan rumah kembali kosong bertahun-tahun. Keluarga Hartini tahun 2018. Bu Hartini adalah janda tua yang tinggal sendiri setelah anak-anaknya merantau. Ia dikenal rajin mengaji dan sering membantu warga. Ketika mulai tinggal di rumah itu, ia merasa tidak ada yang aneh hingga malam ketiga. Warga sekitar sering mendengar suara jeritan dari rumahnya. Tapi saat ditanya, Bu Hartini hanya tersenyum dan berkata, "Itu cuma tamu malam." Namun suatu hari, ia ditemukan pingsan di kamarnya, dengan tangan mencengkeram sesuatu erat-erat. Saat dibuka, itu adalah seikat kain kafan yang basah dan berbau tanah. Bu Hartini selamat, tapi menolak kembali ke rumah itu. Sejak saat itu, rumah dibiarkan kosong selama bertahun-tahun, hingga Arif membelinya.
Mendengar semua itu, Arif merasa ngeri. Polanya selalu sama. Malam ketiga, suara ketukan, dan sosok pocong yang muncul dari balik pintu kamar. Pak Lurah menyerahkan sebuah buku usang milik Pak Darmawan yang dulu sempat mencatat kejadian-kejadian di rumah itu. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Dia bukan ingin menakuti, dia ingin dibebaskan. Tapi siapa yang mau menggali tubuh yang tak pernah dikuburkan? Arif pun sadar, mungkin ini bukan soal teror. Ini soal penghuni lama yang tak pernah diantar pulang. Dan malam keempat segera datang. Malam keempat. Angin menderu menembus celah jendela. Pohon bambu di samping rumah meliuk seperti tubuh-tubuh yang menggeliat. Langit menggantung muram, diselimuti awan hitam. Hujan belum turun, tapi udara terasa basah dan beraroma tanah busuk. Arif duduk di ruang tengah menatap buku catatan peninggalan Pak Darmawan yang kini terasa seperti naskah kutukan. Di sampingnya, Rani memeluk Dimas erat-erat, wajahnya pucat dan tegang. Di halaman belakang, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Krok, krok, krok. Seperti sesuatu yang meloncat-loncat dengan tubuh terbungkus. Arif menutup buku, berdiri, dan berkata dengan suara pelan namun tegas. Aku harus menyelesaikan ini malam ini. Bermodal catatan Pak Darmawan, Arif menyusuri bagian belakang rumah yang dipenuhi ilalang liar dan akar-akar pohon mat. Menurut catatan, dahulu kala ada seorang perawat yang tinggal di rumah ini bernama Saraswati yang meninggal karena tifus berat saat desa dilanda banjir. Warga kala itu panik, banyak yang mengungsi. Jasad Saraswati terlambat ditemukan dan tidak pernah dikuburkan secara layak. Rumor mengatakan tubuhnya dikafani seadanya dan disimpan di ruangan belakang rumah, menunggu jenazah lain agar bisa dikubur bersamaan. Tapi banjir besar datang malam itu. Ruangan itu runtuh. Jasad Saraswati hilang bersama lumpur. Arif menelusuri tanah yang sudah mengering di belakang rumah. Lampu senter menyorot sebuah lantai ubin yang tertutup semak dan pecahan kayu tua. Di situ ia merasa tanahnya tidak rata, seperti bekas runtuhan. Ia menggali. Dengan cangkul, tangan, dan napas tercekat ia menggali. Setiap sekop tanah yang tercabut, bau busuk semakin pekat. Bau daging yang pernah hidup dan tidak pernah tenang. Lalu suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu rumah. Dari balik tanah. Seolah ada yang mengetuk dari dalam. Saat cangkulnya membentur sesuatu keras dan lunak sekaligus, Arif membeku. Senter menyorot sesuatu yang putih kecoklatan. Kain kafan terikat. Ia berlutut menarik pelan. Dan saat kain itu tertarik, dari dalam lubang terdengar jeritan. Bukan keluar dari mulut manusia, tapi seperti jiwa yang tercabik dari dalam tanah. Dari dalam rumah, Rani menjerit. Pintu kamar mereka tertutup sendiri. Dimas menangis, memukul-mukul dinding, sementara suara langkah meloncat itu semakin dekat. Tok, krok, krok, krok. Pocong itu muncul lagi. Kali ini bukan berdiri diam, tapi perlahan, mendekat. Mata hitamnya meneteskan cairan seperti darah.
Wajahnya membusuk, dan dari mulutnya terdengar suara berat penuh dendam. Keluarga sebelumnya tak mengerti, kau yang selanjutnya. Arif mengangkat tubuh berselimut kafan dari dalam tanah dan membaringkannya di halaman. Ia membaca doa seadanya, menangis, menyesal, gemetar. Pocong di dalam rumah mendadak berhenti, menatap Rani dan Dimas, lalu menoleh ke arah pintu. Perlahan, ia berjalan keluar, menyatu dengan malam, menuju jasadnya sendiri, dan menghilang. Untuk pertama kalinya, malam itu hening. Tak ada ketukan, tak ada loncatan, tak ada pintu yang bergerak sendiri. 3 hari kemudian, keluarga Arif pindah dari rumah itu. Mereka tak pernah kembali. Namun warga sekitar masih menyimpan satu rahasia. Saat lokasi bekas penggalian ditutup kembali dan diratakan, seorang anak kecil yang bermain di situ mendengar suara samar dari dalam tanah. Tok, tok, tok. Dan ketika anak itu melihat ke arah rumah tua yang kini kosong lagi, pintu kamarnya terbuka sedikit, dan kain kafan tergantung di dalamnya. Sampai di sini dulu kisah ini. Untuk kalian yang mendengarkan kisah ini sampai selesai, coba tulis di kolom komentar hal apa yang akan kalian lakukan jika pocong itu sekarang di sampingmu. Atau bagi kalian yang mempunyai pengalaman serupa atau horor yang lain, boleh tulis pengalamanmu di kolom komentar. Kami akan senang jika pengalamanmu bersedia dipublikasikan untuk kita ambil hikmahnya. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel kami dengan klik like dan subscribe. Dan silahkan mengaktifkan tombol notifikasi di layar kalian, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang lebih mencekam.